Jumpa lagi dengan Bung Yes. Setelah FIFA memutuskan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada bulan November dan Desember nanti, maka PSSI bergerak cepat lewat Ketua Umum Erick Thohir. Yang pertama-tama direspons adalah menunjuk pelatih tim nasional Indonesia untuk U17. Dan siapakah dia? Dia adalah Bima Sakti. Apakah ini terlalu cepat atau memang sangat terburu-buru? Ikuti terus analisis Bung Yes di Rai Soccer TV. Dan untuk semua sahabat teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita semua gembira untuk menjadi tuan rumah nanti U17. Dan PSSI juga sudah mulai berbenah diri untuk mempersiapkan segala aspek, segala kebutuhan untuk penyelenggaraan tuan rumah sebagai tuan rumah U17, bahkan sampai pada persiapan tim nasional U17. Saya dalam kesempatan ini ingin lebih fokus menyorot tim nasional yang dipersiapkan, di mana pelatihnya telah ditunjuk oleh PSSI adalah Bima Sakti. Bima Sakti adalah teman saya dan memang sering kami bergaul baik lewat komunikasi atau juga bertemu langsung di lapangan. Dan dia adalah seorang pelatih yang humble, yang rendah hati dan mau belajar untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya sebagai pelatih. Bahkan ketika dia masih bermain pun di tim Primavera yang digodok di Italia, dia salah satu pemain yang terbaik di lini tengah. Tetapi untuk kegiatan Piala Dunia ini, PSSI mempercayakan kepada Bima Sakti. Tentu ini tidak ujuk-ujuk langsung Bima Sakti ditunjuk, tetapi ada melewati sebuah proses mekanisme di internal PSSI. Dan yang paling umum biasanya rujukan pertama datang dari Direktur Teknik yang adalah Indra Safri. Dan kebetulan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di SEA Games kemarin, ketika Indra Safri membawa Indonesia juara SEA Games, Bima Sakti ada dalam tim ofisialnya sebagai asisten pelatih Indra Safri. Dan juga Bima Sakti juga pernah membawa tim U16 Indonesia tahun lalu lolos dari Piala AFF, tapi kemudian terganjal Malaysia untuk mau masuk ke putaran AFC, sehingga Indonesia gagal untuk membuka peluang tampil sebagai salah satu kandidat di kejuaraan kali ini. Nah, tetapi jatah Indonesia kali ini sebagai tuan rumah sehingga otomatis lolos. Nah, sebetulnya mengapa saya bilang tadi, apakah terlalu terburu-buru dan terlalu cepat menunjuk seorang pelatih setelah FIFA mempercayakan kita sebagai tuan rumah? Karena ada beberapa sosok yang lainnya yang juga memiliki kualifikasi dan kapabilitas, kualitas untuk ada di sana juga sebagai pelatih U17. Karena baik Bima Sakti dan misalnya saya katakan saja Fahri Husaini, pelatih ini juga memiliki sertifikasi yang sama dengan Bima Sakti, A-Pro. Sertifikat A-Pro inilah yang bisa membawa seorang pelatih untuk menangani tim nasional. Nah, Fahri Husaini juga adalah sosok yang pernah berhasil membawa U16 Indonesia, bahkan sedikit lebih baik dari Bima Sakti. Hanya belakangan ini mungkin Fahri tidak ada di ring 1 PSSI, tetapi ada di klub membina usia muda di Sidoarjo, Jawa Timur. Fahri Husaini pernah tahun 2018 membawa Indonesia U16 juara AFF. Kemudian masuk ke AFC, menerobos sampai 8 besar. Dan tinggal satu peluang terakhir untuk bisa meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia. Ternyata gagal, karena di 8 besar tim Indonesia yang ditangani Fahri Husaini dikalahkan tipis oleh Australia dengan skor 2-3. Meski Indonesia saat itu lebih dulu unggul 1-0, tetapi akhirnya kalah 2-3 dari Australia sehingga tersisih. Tetapi apapun prestasi Fahri itu sementara ini lebih baik di U16 karena membawa tim Indonesia sampai di 8 besar Asia. Tapi oke lah, itu sedikit gambaran. Baik Fahri maupun Bima adalah teman-teman saya yang sangat baik, sangat humble, sopan, dan mereka memang
sangat ingin belajar untuk meningkatkan diri, maju lebih baik sebagai pelatih. Dan saya berharap, kita semua berharap, tidak saja Bima dan Fahri, tetapi mudah-mudahan ada lagi pelatih-pelatih lain yang sekarang tengah berusaha, berjuang, meningkatkan diri, kualitasnya untuk menjadi pelatih nasional di masa depan. Karena saat ini juga PSSI sudah atau sedang melakukan kursus peningkatan kualitas, yaitu dengan membuka dan menyelenggarakan kursus pelatih bagi 23 pelatih untuk mendapat sertifikat A-Pro. Saat ini PSSI mempunyai 21 pelatih A-Pro, dan kalau pada bulan Oktober tahun ini selesai kursus itu, maka sudah bisa menambah lagi jumlah pelatih A-Pro yang dimiliki oleh PSSI atau Indonesia. Ya, kita semua berharap demikian, karena dengan adanya pelatih-pelatih berkualitas baik, maka sepak bola kita, anak-anak, adik-adik kita di usia dini bisa mengembangkan talenta dengan baik di bawah bimbingan pelatih yang memang berkualitas. Nah, kita lihat materi apa sekarang yang akan diambil, digodok, diseleksi oleh Bima Sakti. Dari mana saja sumber-sumber pemainnya nanti untuk menuju Piala Dunia yang tinggal 4 bulan, di mana rencana Piala Dunia digelar 10 November sampai dengan 2 Desember tahun ini. Melihat pengalaman Fahri dulu, dia mengambil materi pemain dan kebetulan saat itu belum ada EPA, Elite Pro Academy, kompetisi yang diselenggarakan secara turnamen oleh seluruh tim Liga 1. Dan itu ada di usia U14, U16, dan U18. Saat itu belum ada kompetisi atau turnamen EPA ini, sehingga dalam penunjukan itu Fahri melakukan seleksi scouting pemain dari beberapa kegiatan kompetisi usia dini yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Katakan ada Liga Kompas U14, ada juga Top Score, ada juga turnamen-turnamen yang dilakukan oleh Kemenpora. Dari sanalah Fahri mendapat materi pemain yang disiapkan untuk kemudian masuk dan menembus 8 besar Asia saat itu. Nah, sekarang posisinya posisi Bima sama dengan Fahri, tetapi sudah ada wadah EPA. Nah, tetapi wadah EPA ini pun belum maksimal dilakukan oleh PSSI karena sistemnya namanya kompetisi, tetapi penyelenggaranya lebih pada turnamen karena dibagi-bagi grup, dan ini berlangsung sangat singkat, hanya dalam 45 hari. Dan sebuah tim jika lolos sampai final, maka dia akan bermain hanya 17 kali, tetapi dengan durasi yang sangat padat. Satu tim kalau sampai ke final, dia akan bermain 3 hari sekali pertandingan, atau sekali pertandingan dalam 3 hari. Nah, ini yang membuat pemain-pemain ini menjadi pertanyaan besar bagi mengukur kualitas mereka. Apakah dalam 3 hari sebuah tim bermain dan 3 hari berikut main lagi, 3 hari berikut main lagi? Ini tidak ideal dan tidak sehat kalau memang itu kompetisi. Sehingga menurut saya sebaiknya Erick Thohir dan jajaran Esko mengubah sistem kompetisi atau pembinaan usia muda ini untuk lebih baik, terutama di EPA, Elite Pro Academy. Dan juga bagaimana tim-tim elit itu memiliki tim U14, U16 atau U18. Mereka juga terkadang tidak mempunyai pembinaan yang serius, berjenjang dan kontinu di klub. Kadang-kadang ketika mendapat jadwal EPA, baru mereka bentuk tim, setelah itu dilepas lagi. Jadi ada kesan di sana seluruh pemain yang terlibat di EPA U14, U16 dan U18 itu tinggal main comot ketika turnamen atau kompetisi akan digelarkan. Nah, ini tidak sehat juga. Sehingga kalau memang PSSI mau serius dan Erick Thohir mau serius untuk membina grassroots, sebaiknya mengubah sistem pembinaan itu secara lebih terukur, sehingga kompetisi itu akan menjadi ladang bagi pembibitan pemain kita menuju event-event internasional. Dan saya kira Erick Thohir kalau serius pasti bisa, tinggal kita menunggu waktunya. Dan jangan lupa, bola itu bola, giring terus.